Semuanya. Perbedaan kayak gitu tuh sebenarnya kecil tapi bikin kagok aja sih. Kasian tapi baik. Ya tetap walaupun kita berdebat di sini, di rumah tetap ikut aturanmu kan? Aduh, baik banget nih. Halo, aku Clay. Halo, saya Jojo. Usia saya 29 tahun, pekerjaan saya suaminya Clay. Umur aku 26 tahun, kerjaanku sekarang menjadi ibu rumah tangga untuk Jojo. Ceritakan kisah pertama kali kalian bertemu. Pertama kali bertemu tuh di sebuah produksi film berjudul Generasi Micin. Itu film pertamanya Clay, tatap muka pertama di tempat reading. Sebelumnya cuman ketemu di grup WhatsApp doang. Kamu diantar mantanmu waktu itu? Mantanku sama mamaku ya? Dua-duanya ikut ya kalau nggak salah? Nggak mungkin bareng dua-duanya. Kenapa? Aneh. Kok aneh nggak dong? Itu momen pertama kali ketemu setelah sebelumnya cuman tahu Clay dari Instagram doang karena aku follow dia dari sekitar mungkin 2 tahun sebelumnya. Aku nggak tahu dia follow. Aku sama sekali nggak tahu Jojo follow tuh kapan. Kamu follow kapan? Ya mungkin 2 tahun sebelum kita ketemu mungkin ya. Tapi Jojo punya screenshot. Oh iya. Pas aku follow dia. Itu setelah kita di grup WhatsApp buat film itu. Kartu berikutnya. Coba ceritakan dari latar belakang suku dan budaya seperti apakah masing-masing dari kalian. Kamu dulu. Mamaku itu orang Padang. Papaku Papua Chinese. Tapi aku dari kecil lebih sering ngumpul, lebih dekat tuh sama keluarga dari papa. Kebiasaan timurnya tuh cukup kental gitu. Jadi mungkin secara didikan dan lain-lain juga udah beda kali ya. Itu pun tanpa sadarku ya, yang sebetulnya kayak aku kira ini biasa loh. Tapi ternyata buat orang tuh bisa, lah lu kenapa ngomel gitu. Kayak misalnya aku ngomong tuh suka kayak galak gitu padahal ya biasa aja. Terus aku tuh orangnya satset gitu tuh. Apa sih ngomongnya? Ya satset lah ya. Iya, aku tuh orangnya satset gitu. Yang kalau misalnya besok janjian jam segini di sini, oke. Set, siap-siap. Aku udah dari malam tuh aku udah mikir, berarti aku siap-siap 1 jam sebelumnya, bangun bla 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 bla, gue harus bangun jam segini jalan sampai gitu. Aku tuh udah terbiasa dengan didikan keras, kedisiplinan itu. Tapi ternyata berbeda sama Jojo. Karena dari keluarga Jawa kali ya, jadi banyak sekali rasa sungkan yang ada dalam diriku. Itu di satu sisi aku bersyukur karena artinya keluargaku menanamkan hal-hal yang mereka percaya baik gitu ya. Tapi di satu sisi kadang karena level sungkannya tuh ekstrim, kadang itu juga jadi merugikan aku gitu. Kayak misalnya temen mau minta tolong sesuatu yang sebenarnya aku tahu aku keberatan, tapi aku mau nolak tuh sungkan. Akhirnya aku iyain, tapi saat mengerjakannya aku ngedumel. Nah kayak gitu tuh itu penyakitku yang aku ingin hilangkan sebetulnya. Cukup berbeda dengan latar belakangnya Clay, tapi bedanya itu justru bukan jadi penghalang, karena sekarang malah enak, apalagi setelah nikah. Kita jadi punya kita punya dua cara untuk nge-counter sebuah masalah gitu. Lo mau pakai cara yang muter-muter dulu tapi lo nggak sakit hati gitu, atau lo mau yang langsung cepet tapi jangan kaget gitu. Apa? Nggak paling gampang apa? Kalau nyetir. Oh iya. Pokoknya kalau kita mau berangkat ke satu tempat kerja, misalnya kita syuting bareng nih kayak hari ini, tapi mepet nih misalnya berangkatnya, yang kamu aja yang nyetir gitu. Soalnya dia tuh lebih berani gitu nyelip sana sini gitu. Terus berani kalau misalnya di tol tuh kosong depan. Jadi kita nih depannya ada mobil, terus depan mobil ini kosong. Dia tuh berani klakson. Aku nggak klakson, aku nggak pernah klakson, aku diem. Iya sama aja. Sama. Aku keganggu juga. Oh ya, satu lagi misalnya aku lagi nyantai di rumah, kamu juga lagi nyantai. Terus kamu selesai nyantainya, tiba-tiba keinget, oh ada sesuatu yang belum kita kerjakan. Aku lagi bener-bener main handphone santai nih. Jam 12 malam gitu misalnya. Ya ngerakit jemuran yuk. Maksudnya kenapa? Dan sampai sekarang jemuran itu memang belum dirakit. Jadi kalau Clay itu mikirnya apa? Ya dikerjain aja itu. Kalau aku yang bisa ditunda lah. Ngapain sekarang? Kalau sekarang semua dikerjain, besok kerjain apa? Silakan. Aku ya.
Bagaimana perasaan kalian sesungguhnya ketika diperhadapkan dengan komentar-komentar negatif, bahkan terkadang dari orang yang tidak mengenal kalian sama sekali? Justru kalau dari yang nggak kenal bodo amat sih. Iya. Kenapa kita harus dengerin dia juga, kenal juga enggak gitu. Iya. Kalau akrab gak apa-apa karena pasti bercanda. Untungnya kita emang lingkungan pertemanannya tuh nggak yang kayak kaku serius gitu kan Kak. Jadi kalau misalnya emang ada yang ngomong jelek, oh emang iya ya? Apa iya ya gitu loh. Iya. Kalaupun emang iya diterima, kalau enggak ya bercandain gitu. Iya, dan kita juga nggak terlalu punya banyak temennya. Iya lagi. Kalau kita itu aja, jadi kayak sisanya kenal-kenal doang. Next, pertanyaan selanjutnya. Adakah momen menarik seputar hubungan cinta kalian yang nggak sengaja ada pertentangan dari pihak luar, misalnya keluarga atau teman-teman? Kayaknya nggak ada ya, karena mungkin karena mereka ngelihat kita saling lengkapin satu sama lain, jadi nggak ada yang perlu dikhawatirin. Tapi kalaupun ada, mungkin mereka juga sama seperti saya, sungkan mau ngomongnya. Jadi ini menarik, karena waktu Clay jomblo sebelum sama aku, dia tuh sempat dipesenin papanya untuk... Iya, kan itu kan aku pertama kali terjun ke dunia film kan. Dan kebetulan papa mama aku tuh cukup kenal lah sama dunia entertainment Mereka dari dulu. Juga di dunia hiburan tadinya. Iya dulu tahun 80-an. Iya. Mungkin papaku tahu seluk-beluknya dunia entertain tuh kayak gimana. Tiba-tiba papaku tuh sempat ngomong gini, "Dek, jangan, kalau bisa jangan sama yang dari dunia entertain ya," gitu. Tapi ngomongnya tanpa maksud kayak menjelekan atau apa, kayak cuman sekedar mengingatkan biasa aja. Kedua kalinya ngomong lagi itu saat aku udah mulai deket nih sama Jojo. Ngomong lagi terus aku kayak, aduh gimana ya? Masa sebelumnya nggak direstuin, sekarang nggak direstuin lagi gitu. Jadi waktu gue lagi deketin Clay, denger omongan kayak gitu, Clay yang bilang ya, nggak secara langsung. Papaku bilang gini. Wah, ngedown dong karena kayak, "Om, saya tidak seperti yang lain, Om. Saya duitnya tidak sebanyak yang lain." Itu maksudnya. tapi nggak, maksudnya akhirnya aku yakin seseorang tuh pasti ngelihat personality juga gitu, nggak ngelihat kerjaan doang gitu, latar belakang atau apa. Jadi secara nekat saya temui orang tua Clay malam-malam jam 12. Itu aku tiba-tiba ajak kamu. Iya, kamu ngajak tiba-tiba lagi nganterin pulang, nggak ada rencana turun, terus turun yuk gitu. Terus tiba-tiba ngobrol lah sama papa mamanya. 2 jam kali ya ngobrol tuh ya. Sampai jam 12 malam ngobrol. Dan ternyata ya emang bener papaku tuh nggak ada maksud menjelekan langsung, apa ya, mengeneralisir semua orang di entertain gitu, langsung lihat Jojo orang langsung welcome, baik dan lain-lain gitu. Terus aman. Masih PDKT. Tapi sampai nikah. Menurut kalian seberapa penting perbedaan dalam hubungan cinta? Penting banget. Biar bisa saling ngelengkapin gak sih? Iya. Kalau enggak, kalau sama gitu misalnya sama, aku sungkan Jojo sungkan, terus gimana? Iya, benar-benar. Tapi yang nggak boleh beda tuh visi menurutku. Iya. Visi sama value apa yang lo pegang, menurutku itu kalau bisa sama gitu. Aku percayanya begini, ya sebaiknya Clay juga percayanya begitu gitu. Tapi cara dan sikap beda tuh nggak apa-apa. Iya. Malah enak, kayak kita jadinya punya 2 senjata. Untuk ngobrol sih memang lebih enak yang frekuensinya sama. Tapi kalau sifat karakter beda ya let it be aja, jangan jadi dipaksain harus sama. Sama interest juga kayak sebaiknya sama deh. Maksudnya minatnya apa gitu, biar bisa bertukar pikiran itu masih dalam koridor yang sama gitu loh. Iya. Jadi menurut lo lucu, menurut pasangan lo sebaiknya itu juga lucu. Kalau enggak sih pusing pasti. Okay. Untuk kalian sendiri, apa tanggapan kalian tentang adanya perbedaan dalam sebuah hubungan, apalagi yang sudah sampai jenjang pernikahan? Kalau udah nikah ya, janjinya tuh udah bukan sama pasangan lagi gitu, tapi kan sama Tuhan ya. Iya, emang harus dipikirin matang-matang. Nah, yang bikin waktu itu gue yakin untuk nikahin Clay adalah selama pacaran gue cek apa sih sifat terburuk Clay yang pernah muncul dalam jangka waktu pacaran. Kalau udah ketemu, gue tanya sama diri gue sendiri, bisa nggak gue dealing sama sifat ini sampai akhir hayat? Dan bisa. Jadi ya gue nggak keberatan gitu. Perbedaan budaya kayaknya nggak jadi masalah ya dalam nikah ya. Iya, harusnya itu udah tahu dari awal gitu kan. Kan udah tahu dari pacaran di suku B. Suku kan nggak bisa pindah kayak klub bola favorit kan. Dulu kamu suka MU, kenapa sekarang Liverpool gitu. Aku nggak mau terima kamu gitu. Nggak gitu. Jadi bisa tahu dari awal. Jangan sampai kalau lu udah bosen terus mau putus itu dijadiin alasan putusnya. Itu janganlah. Jangan, karena lu udah tahu dari awal. Kalau aku ke keluarga Jojo sih kayaknya enggak ya.
jarang banget ketemu juga. Baru beberapa kali ketemu ya sebenarnya kalau untuk keluarga besar ya. Iya, kalau ada acara aja. Iya, kalau ada acara. Kan? Keluarga Jojo tuh di Surabaya, terus juga karakternya tuh mirip-mirip sama mamanya Jojo aja gitu. Lihatnya. Jadi kayaknya nggak apa-apa sih, biasa aja. Kalau dari keluarga Clay yang mungkin membingungkan tuh karena jumlahnya banyak banget dan masih ngumpul sampai sekarang. Pokoknya total sampai ke tahap sepupu tuh udah 70 orangan. Sampai cicit. Ya, pokoknya satu kakek tuh. Dan itu ada grup WhatsApp-nya. Dan saya ada di sana sekarang. Butuh waktu lama banget untuk bisa hafal satu persatu namanya dan panggilannya. Sampai detik ini ada yang saya belum pernah ketemu. Jadi serumit itu. Karena ini bukan ujian kayak ujian negara yang ayo cepat kita harus menghafal gitu ya, santai aja gitu, nggak jadi beban juga. Sorry ya. Apa hal yang sangat bertolak belakang dari diri kalian masing-masing? Tadi udah disebut yang pertama sungkan dan satset. Gue tuh nggak pernah setuju sebenarnya aturan di rumah setelah nikah ini bahwa di rumah tuh harus pakai sendal. Pakai sendal rumah. Tapi Clay itu maksa banget sampai beliin sendal. Ini buat sendal rumah, pokoknya wajib dibuka kalau ke kamar mandi. Nah, gue tuh kadang kan lupa, kadang males. Kamar mandi pakai sendal rumah, diomelin juga. Itu hal-hal yang menurut gue gimana ya? Ya kenapa? Kan sendal rumahnya bersih. Katanya, iya. Enggak dong, sendal rumah baunya kotor. Pakai sendal rumah kan supaya kaki kita nggak kotor. Ya dipel dong rumahnya. Udah dipel kan kamu? Iya, bersih kan? Nggak pernah ngepel. Bukan. Maksudnya solusinya adalah yang ngepel rumahnya. Semuanya ya kayak perbedaan kayak gitu tuh sebenarnya kecil tapi bikin kagok aja sih. Kasian, tapi bikin baik. kagok. ya tetap walaupun kita berdebat di sini di rumah tetap ikut aturanmu kan? Aduh, baik banget nih. Dipuji. Coba ceritakan komentar yang paling berkesan yang pernah kalian terima seputar perbedaan yang kalian miliki, terutama suku dan budaya. Gak ada yang komen. Gak ada yang berani kayaknya. Gak ada yang peduli. Betul, lebih kayak gitu. Iya, kayaknya orang biasa aja. Sebenarnya komentar orang tentang perbedaan suku dan budaya itu nggak masalah. Perbedaan ke good lookingan itu yang banyak. Ya ampun, kasiannya. Maksudnya kamu, kok kamu kasihanin aku? Kasian. Kalau suku budaya kayaknya orang nggak. Tapi aku tahu kenapa orang nggak sebegitu notice mungkin sama perbedaan aku sama kamu, karena aku sama kamu pun juga act like normal aja gitu, kayak ya emang nggak ada apa-apa juga. Iya, nggak nganggap kayak ih Cina nih, ih ini nih gitu, nggak ada yang kayak gitu-gitunya. Selama itu nggak ditunjukin dan kita ya udah biasa aja ya sebagai manusia yang berinteraksi biasanya, orang sih emang nggak akan muji. Kenapa harus muji juga gitu? Jika bisa mengulang waktu, apakah kalian akan tetap memilih satu sama lain? Iya. Justru alasanku nikahin Clay adalah karena aku nggak yakin aku bisa ketemu yang kayak gini lagi. 10 hal yang aku syukuri dari kamu. Nah, kamu gitu ya? Kamu udah berapa? 7. Aku baru keempat. Kamu nggak bisa mikir? Hah? Kamu nggak bisa mikir? Pantas iya waktu aku ajak nikah. Nggak dipikirin ternyata. Latah ya waktu itu jawabnya. Iya gitu. Ya. Ditukar. Oh ditukar. Oh gitu. Ya. Aku baca yang punya Clay. Clay bersyukur sama aku karena aku sayang keluarga. 2. Tahu cara nenangin aku yang nggak boleh stres. 3. Bisa paham tanpa perlu aku ngomong. 4. Gemas. Gerakan memakai masker. Tapi kan kamu tahu itu cara, maksud aku apa? Gemas. Iya. Makanya pakai caps lock. Iya, dia pakai caps lock di sini, Gemas. Dan asal kalian tahu, ini pujian Gemas ke saya ini, kalian harus tahu siapa lagi selain saya yang menurut dia Gemas. Iornya Winnie the Pooh. Jadi emang ya, anjingku. Ya, anjingmu. Ya, jadi memang di situ memang level Gemasnya Clay. 5. Bisa jelasin kalau aku nggak ngerti. 1 frekuensi. Apa yang lucu buat kamu itu juga lucu buat aku. Apa yang enak makanan buat kamu itu enak buat aku. Bahkan apa yang cantik dan ganteng menurut Pak kita satu sama lain sepakat. Oke, berikutnya nggak drama ya udah dijelasin lah ya, nggak drama. 8 mau saling nurunin ego. Salah satu bentuk nggak drama adalah kamu rela egomu
diturunkan. Oh iya sih. 9 suka makan. Kenapa ini jadi nilai plus? Emang enggak? Ya nggak tahu sih, cuman kan maksudnya makan kan semua orang juga suka nggak sih? Aku juga nulis yang mirip lagi. Nomor 10, malas mandi. Kita kalau nggak kemana-mana nggak mandi. Next. 1. Clay tidak egois. Ya, tadi. Masa sih? Yalah. 2. Mau mendengar. Ya itu mah mau nggak mau emang dengar orangnya. Bukan, maksudnya kalau aku ngomong sesuatu, kamu tuh nggak yang langsung enggak sih gitu. 3. Tangkap gap cari. Maaf ya, nggak bisa dibaca. Tanggap cari solusi. Iya, aku yang salah ngomong. Ini jelas. Tanggap cari solusi. 4. Nggak so princess. Ya. Kak padahal tahu nggak? Aku pas kecil cita-cita jadi princess. 5. Pegang value yang sama. 6. Satu visi lagi aku. Satu visi. Satu visi itu tadi kamu di situ. Iya, kita udah. 7. Keluarganya nggak ribet. Betul sekali. Mandi aja ditanya. Mandiri. Iya, mandiri. Mandiri dalam arti kamu tidak ngerepotin orang tuamu dalam hidup. Itu nilai plus karena aku nggak kebayang harus tinggal dengan seseorang yang dia juga masih bergantung sama orang lain. Kalau bergantungnya sama suaminya nggak apa-apa, tapi kalau bergantungnya sama orang lain lagi tuh kayaknya sangat ribet gitu. Dia belum pernah merasakan berdikari. 9. Pintar atau solutif. Kenapa atau sih yang? Pintar, ya pintar itu kan ini lebih spesifik aja sih solutif. Maksudnya suka bisa ngasih solusi. 10. Bersih dalam kurung sesuai kebersihan Jojo. Ya, saya nggak berani bilang bersih karena standar bersih orang-orang beda. Tapi bagi saya Clay standar bersihnya pas. Oh oke. Udah biasa ini. Sih sayang. Aku sayang banget sama kamu. Soalnya mau lihat nggak? Tarik napas. Oh iya. Coba kamu dari ngadep sana lagi. Terus? Iya biasa. Yang romantis dong tarik napas. Disuruh tarik napas. Iya tapi yang romantis biasa aja kayak gitu jangan. Oke. Ya. Aneh bener. Terus? Aku sayang banget sama kamu. Bagus. Hancur, gemas. Ini daily soalnya ya. Iya, ini daily. Aku selalu begitu. Gantian kalau panggilnya juga. Kenapa aku? Iya. Kamu beneran mau manggil kan? Iya. Oke. Oh, sorry. Tadi ada telepon, sorry. Ya. Ini baru mau pukul. Ayo dong, muter dong. Muternya ke sini aja. Aku sayang banget sama kamu. Siapapun yang kamu cintai, apapun yang orang lain pikirkan, jangan ragu untuk lebih dekat. Nafas segar dan lebih percaya diri dengan Close Up. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa untuk share, komen, dan like video ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasi agar dapat informasi terbaru dari Menjadi Manusia. Jangan lupa subscribe.